Halo, selamat datang. Cerita ini tentang wanita yang mandi susu setiap hari supaya dirinya tetap awet muda. Dan rakyat yang miskin bisa minum susu gratis setiap hari. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah air mandi wanita ini. Film ini berjudul Snow White and the Huntsman. Ratu Eleanor dari kerajaan Tabor berjalan-jalan di taman. Ketika melihat sekuntum mawar, jarinya tertusuk dan darahnya menetes. Dan dia berharap agar ketika bayinya lahir, bayi itu memiliki kulit seputih salju, bibir yang semerah darah, dan rambut sehitam malam. Tak lama setelah, kemudian Ratu Eleanor melahirkan bayinya dan menamakannya Putri Salju. Putri Salju tumbuh dewasa. Wajahnya sangat cantik. Putri Salju dicintai oleh semua orang. Pada musim salju, Ratu Eleanor sakit dan wafat. Raja Magnus sangat terpukul. Dan tiba-tiba, kerajaannya Tabor diserang oleh sekelompok tentara hitam. Kemudian Raja Magnus bertempur dengan mereka. Anehnya, tentara hitam tumbang hanya dengan satu sentuhan, sehingga Raja Magnus menang dengan mudah. Raja Magnus juga mendapati seorang wanita tahanan perang. Raja tertarik melihat kecantikan wanita itu, sehingga Raja melupakan kesedihannya dan memperistri wanita yang bernama Ravenna itu. Pada malam pernikahannya, Ravenna menancapkan pisau pada Raja dan membunuhnya. Ternyata semua itu adalah rencana busuk sang ratu. Pasukan Ravenna dengan cepat menduduki istana. Ravenna juga menghabisi nyawa orang-orang di istana dan mengurung Putri Salju di sebuah benteng yang tinggi. Dia menobatkan dirinya sebagai ratu, dan seluruh wilayah di kerajaan Tabor diselimuti kegelapan. Semua hangus, rakyat kehilangan tempat tinggal. Menurut Ratu Ravenna, pria tidak dapat diandalkan hanya oleh kecantikan dan kekuatan. Seseorang dapat memiliki segalanya. Ravenna mandi dengan susu setiap hari dan menghisap jiwa para gadis, mengambil hati para pemberontak. Kesukaannya adalah jantung mereka. Ratu Ravenna memiliki sebuah cermin ajaib yang dapat memberinya kekuatan sihir. Ratu Ravenna bertanya padanya setiap hari, "Cermin ajaib, siapa wanita tercantik di dunia?" "Di seluruh dunia." Dan cermin itu menjawab yang sama setiap hari, "Tentulah engkau, ratuku. Yang mulia adalah wanita tercantik di seluruh negeri." Tetapi suatu hari, ketika ratu bertanya kepada cermin ajaib lagi, tiba-tiba jawaban cermin itu berubah. Seorang gadis telah dewasa, dan kecantikannya melebihi yang mulia. Kepolosan dan kemurniannya dapat menghancurkan atau menyelamatkan yang mulia. Gadis itu adalah Putri Salju, sang ratu yang berambut pirang. Dalam sekejap, menjadi wanita tua yang beruban. Ratu ingin tetap menjadi muda selamanya, sehingga ia harus menghisap jiwa seorang gadis. Ratu diberitahu oleh cermin ajaib bahwa jantung Putri Salju dapat membuatnya awet muda. Sehingga ratu menyuruh saudaranya, Finn, untuk membunuh Putri Salju. Ketika Finn akan mengambil Putri Salju yang pura-pura tidur, tiba-tiba Putri Salju menancapkan pisau kepada Finn dan melarikan diri. Putri Salju berlari keluar istana. Para prajurit kerajaan mengejarnya. Dengan terpaksa, Putri Salju masuk ke saluran pembuangan dan keluar menuju tebing. Di depannya ada lautan, dan ia melompat tanpa ragu. Setelah berenang ke tepian, dia menemukan seekor kuda putih. Ia melarikan diri tetapi kuda itu terjebak di lumpur. Para prajurit sudah semakin dekat. Putri Salju meninggalkan kuda itu. Para prajurit melihat Putri Salju masuk ke hutan gelap. Prajurit itu mengejar dengan ragu-ragu, karena hutan gelap sangat menakutkan, dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh, dan tidak ada yang bisa keluar dari sana, keluar dari wilayah kekuasaan Ratu Ravenna. Ratu sangat marah ketika mengetahui hal itu, karena kekuatan Ratu tidak bisa menjangkaunya. Sehingga Ratu mencari seseorang yang cukup mengenal hutan gelap. Lalu dipilihlah seorang pemburu bernama Erik. Erik adalah salah seorang yang pernah ke hutan gelap. Namun Erik menolak permintaan Ratu untuk memburu Putri Salju. Ratu kesulitan dan akhirnya menjanjikan untuk membangkitkan istri Erik yang telah wafat. Akhirnya Erik setuju. Erik sang pemburu mendatangi hutan gelap beserta para pasukan Ratu Ravenna. Erik berhasil menemukan Putri Salju. Erik terlihat seperti orang baik di mata Putri Salju, sehingga Putri Salju menceritakan bahwa Ratu menginginkan jantungnya, dan ketika kembali ke istana, mereka semua akan dibunuh. Maka Erik menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Ratu, dan Erik mengingkari janjinya. Erik berbalik menyerang pasukan Ratu dan berhasil menaklukkan mereka. Erik membawa Putri Salju melarikan diri ke hutan gelap, namun tak sengaja menginjak sesosok makhluk besar, dan makhluk itu membanting Erik ke tanah. Dalam kegentingan itu, Putri Salju maju melawan. Tiba-tiba, makhluk itu tunduk oleh aura Putri Salju yang kuat. Makhluk itu terpesona oleh kecantikannya, yang menjadi semacam kekuatan yang keluar darinya, sehingga makhluk itu pergi dengan malu-malu dan meninggalkan mereka. Putri Salju dan Erik lalu meninggalkan hutan, tetapi mereka dijebak oleh 7 kurcaci. Dan ketika kurcaci itu akan membunuh Erik, mereka tersihir oleh kecantikan dan kebaikan Putri Salju. Setelah para kurcaci sadar bahwa Putri Salju adalah anak raja, mereka memutuskan untuk melindungi Putri Salju.
dan yakin bahwa Putri Salju dapat menyelamatkan mereka dari kegelapan selama ini. Pasukan Ratu Ravana berhasil menyusul mereka. Para kurcaci membawa Putri Salju dan Erik ke sebuah tempat yang hijau dan banyak peri di dalamnya. Sangat segar dan subur. Semuanya bermalam di sana. Keesokan harinya, Putri Salju terbangun. Dia melihat 2 ekor burung yang dari kakinya mengeluarkan peri. Putri Salju, Erik, dan kurcaci pergi ke sebuah kolam, di mana ada seekor rusa putih di tengahnya. Semuanya tersadar bahwa Putri Salju memiliki kekuatan menyembuhkan bumi. Ketika semuanya penuh dengan harapan, pasukan ratu menyerang mereka. Erik yang sangat marah berhasil menghabisi Finn, saudara ratu. Ratu pun merasakan sakit yang sama, dan kekuatannya mulai lenyap. Wajahnya menjadi keriput. Akhirnya, ratu memutuskan untuk pergi sendiri. Suatu pagi, Putri Salju bertemu dengan William, teman masa kecil yang disukainya. Putri Salju mengungkapkan rasa dan menciumnya. Kemudian William memberikan apel kepada Putri Salju. Putri Salju memakannya. Namun tak disangka, apel itu beracun dan Putri Salju terjatuh. Ternyata pria itu bukanlah William, tetapi ratu yang menyamar. Ratu pun segera ingin mengambil jantung Putri Salju. Untungnya, Erik dan William segera datang. Ratu yang terkejut segera berubah menjadi gagak dan kabur. Putri Salju yang teracuni masih tidak sadarkan diri. Untuk dapat menyadarkan sang putri, seorang pria sejati harus menciumnya. William pun menciumnya, tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Putri Salju tetap tak sadarkan diri. Ratu Ravenna kembali ke istana dalam kondisi terluka dan menghisap jiwa-jiwa para pemuda. Putri Salju dibawa ke istana Haman, tempat di mana rakyat yang setia pada raja menyelamatkan diri. Erik mencium Putri Salju karena teringat mendiang istrinya. Ternyata itu membuat Putri Salju sadar tapi tak tahu siapa yang menciumnya. Semua orang gembira dan makin percaya bahwa Putri Salju dapat mengalahkan ratu. Putri Salju dengan berani memimpin rakyat untuk menyerang ratu dan berpakaian seperti ksatria. Pasukan Putri Salju menuju ke istana ratu. Tetapi ada satu masalah. Pasukan mereka dapat diketahui penjaga ratu. Putri Salju lalu mengingat jalan pintas, yakni saluran pembuangan yang kecil dan tersembunyi. Para kurcaci masuk ke dalamnya dan mengalahkan penjaga. Mereka membuka gerbang istana dengan pasukannya. Akhirnya Putri Salju dapat menyerbu masuk. Putri Salju menyerang dengan gagah berani dan berhasil menemukan Ratu Ravana. Ratu Ravana memiliki pasukan yang terbuat dari kaca dan disihir, sehingga menjebak pasukan Erik dan William. Putri Salju terdesak ketika ratu ingin menikamnya. Tanpa sadar ratu sudah tertikam oleh pedang tepat di jantungnya dan menitikkan darah. Ratu Ravenna mati dan tubuhnya menua. Akhirnya, kekuasaan Ravenna runtuh dan Putri Salju menggantikannya secara resmi. Karena keberanian dan kebaikan hati Putri Salju, rakyat dan semua makhluk hidup kembali pulih dan hidup bahagia. Film ini diakhiri dengan adegan Putri Salju menatap wajah Erik sang pemburu yang akan pergi. Itulah akhir kisah mereka berdua, tidak seperti dongeng biasanya, bukan? Selesai. Terima kasih sudah menonton.